Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kemudian kita kembali di dalam tayangan Irtiqa. Maka sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam potongan ayat ini, Allah menegaskan bahwasannya ada teladan yang baik di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang teladan, lebih-lebih lagi teladan daripada manusia yang paling mulia, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu arti uswah hasanah itu adalah suatu hal yang bisa kita ikuti. Maka ikhwas sekalian yang Allah muliakan, banyak sekali teladan yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitabnya dari segala sisi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan kita semuanya dalam segala hal, dalam sosial, kemudian di dalam kepribadian, kemudian di dalam kemiliteran, dan lain-lain lagi. Maka kita akan mengangkat salah satu tema yang mungkin jarang disampaikan, artinya kita jarang mendapati bahwa Nabiullah itu manusia yang bisa diikuti. Ya. Salah satunya dalam hal ini adalah teladan dalam hal, kalau di dalam bahasa para ulama itu adalah furusiyah atau ketangkasan perang. Maka saya berbicara di sini bukan sebagai ahli militer ataupun ahli sejarah, tapi setidaknya kita akan belajar bersama bahwa satu kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Ibnul Athir, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki berbadan besar, kekar. Laki-laki Quraisy yang dinyatakan laki-laki paling kuat, ahli gulat yang tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Maka dialah Rukanah. Suatu ketika Rukanah menantang gulat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat ceritanya, gulat pertama Rukanah dijatuhkan Nabi dengan mudah. Maka sontak Rukanah tidak terima saat itu, ingin mengulang yang kedua kalinya. Sama halnya dengan gulat yang kedua, Rukanah dijatuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat yang mengatakan sampai ketiga kalinya Rukanah lagi-lagi dijatuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat Nabi itu sebagai Muhammad, artinya sebagai teladan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita contoh. Satu sisi ini menggambarkan bahwa Nabi itu adalah sosok yang sangat-sangat sempurna sekali. Maka kalau kita ingin melihat kriteria fisik
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka oleh Imam At-Tirmidzi sudah dijelaskan di dalam kitabnya, ya, yaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Maka nanti sahabat bisa buka-buka kitab tersebut dan juga sudah ada terjemahnya. Bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, gambarannya, bagaimana dengan bahunya, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu contoh, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sebetulnya kalau kita ingin mencari, ya, bahwa Rasulullah itu ternyata selain ahli negara pun beliau juga ahli militer. Nah, sahabat sekalian, ahli kemiliteran Rasulullah itu diungkap, ya, salah satunya oleh Mayor Jenderal Mahmud Said Khattab yang di dalam kitabnya itu berjudul Ar-Rasul Al-Qaid. Ya. Dari sisi Rasulullah sebagai seorang panglima. Maka kata beliau, Mayor Jenderal Mahmud Said Khattab ini, tidak ada panglima yang lebih hebat dari masa sebelumnya atau masa setelah Nabi. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, ketika peperangan terjadi, Allah turunkan pertolongannya, tapi tidak dipungkiri bahwa peperangan itu juga membutuhkan strategi, bahwa peperangan juga membutuhkan manajemen. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnah daripada khulafa'ur rasyidin. Maka kita tahu khalifah yang terpilih, khulafa'ur rasyidin yang berjumlah 4 dari riwayat yang masyhur itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Maka masing-masing sahabat ini juga sama mempunyai kekuatan fisik yang sangat-sangat luar biasa. Maka kita akan melihat salah satu daripada keistimewaan dari sahabat ini, sebagaimana yang Rasulullah klaim bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasinya para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, ya, generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, dan generasi setelahnya lagi. Maka kita perlu membaca kembali, sejarah itu adalah data, bukan hanya sekedar mitos ataupun legenda, ya, yang dibicarakan oleh orang-orang dulu yang entah tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika kita berbicara tentang sejarah Nabi, ya, ada Sirah Nabawiyah, ya, Ar-Rahiqul Makhtum, ya, yang masyhur itu, kemudian sirah-sirah yang lainnya pun juga banyak, Ibnu Hisham, dan lain-lain lagi, dan juga sejarah yang tertulis, atau kalau bahasanya Ustadz Rahmat itu tinta emas sejarah di dalam bukunya itu. Maka sahabat Irtiqa yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq suatu kali menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Anda semua tahu bahwa Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, ya, mengamankan diri di Gua Thur.
Disitulah ada satu peristiwa yang masyhur, bahwa untuk memasuki gua pertama kali, karena memastikan keamanan Rasulullah, maka Abu Bakar lebih dulu masuk ke situ untuk memastikan apakah gua tersebut aman dari gangguan ataupun dari binatang buas. Maka sekiranya sudah diperiksa oleh Abu Bakar As-Siddiq aman, maka barulah Rasulullah masuk ke situ. Ketika datang malam hari, ya, ada peristiwa yang sangat masyhur juga. Ya, salah satu kaki Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular ataupun kalajengking. Maka kita bisa bayangkan bahwa gigitan ular, apalagi di dalam riwayat itu ular berbisa ya, itu bagaimana sakitnya, bagaimana rasanya. Akan tetapi oleh Abu Bakar As-Siddiq bisa menahan gigitan tersebut, ya, dan beliau hanya meneteskan air mata karena menahan rasa sakit itu. Artinya beliau itu menahan kekuatan kakinya. Alangkah luar biasa. Beliau bisa menahan gigitan ular berbisa hanya demi kenyamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun sebelumnya ketika melewati Gua Thur itu, ya, mungkin sahabat itu kok sudah ada yang pernah ke sana ziarah. Ya. Bagaimana medan? Tentu medan zaman dulu, zaman Nabi dengan sekarang, ya, mungkin sudah berbeda. Ya. Akan tetapi jalan ke gunung itu sangat terjal, bebatuan. Terkadang Abu Bakar As-Siddiq menggendong Nabi. Coba antum bayangkan. Ya, bagaimana kuatnya fisik Abu Bakar As-Siddiq ini. Meskipun di dalam riwayat yang dikisahkan atau yang dijelaskan di dalam kitabnya Syekh Rashid Ridho, ya, kepribadian ataupun bentuk fisik daripada Abu Bakar ini tidak begitu berisi, tidak begitu berotot. Ya. Akan tetapi ketahanan fisik yang luar biasa ini, berjalan berhari-hari di gurun pasir, menahan gigitan, ya, ular. Ini tentu bukan fisik yang biasa-biasa saja. Atau di dalam Tarikh Khulafa'nya Imam Asy-Syuuti dikisahkan bahwa suatu ketika di dalam perang Badar di tendanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabat yang berada di situ, siapa kiranya yang mau untuk menjaga beliau. Maka sontak Abu Bakar pertama kali yang menghunus pedangnya sampai di atas kepala Rasulullah demi menjaga keamanannya Rasulullah. Maka inilah yang patut kita contoh, ikhwas sekalian, keberanian dan juga ketangkasan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan kisah-kisah yang lainnya bisa Anda simak, ya, di dalam buku-buku atau kitab yang sudah ada. Maka setelah itu ada Umar bin Khattab yang diriwayatkan beliau itu untuk naik ke kuda itu melompat tanpa menggunakan tali ataupun tangga, gitu ya. Jadi naik ke kuda itu bukan memakai tangga, ya. Ya bukan berarti orang-orang yang naik kuda dengan tangga itu ya tidak baik, bukan. Akan tetapi contohlah Umar bin Khattab ini punya keahlian furusiah yang sangat luar biasa. Ya, kuda Arab itu secara perawakan tinggi, besar, berbeda dengan kuda-kuda yang ada di Indonesia. Ya. Adapun Umar bin Khattab, Masya Allah, secara perawakan memang diriwayatkan
beliau itu ketika di tengah-tengah kerumunan orang, secara fisik seakan-akan beliau itu sedang naik di hewan tunggangan. Tinggi, besar, kekar. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu salah satunya. Ya. Kemudian ada kisah daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, ya, yang para sahabat-sahabat ini mempunyai kisah-kisah heroik juga sama halnya dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kita ambil secara garis besar bahwa nanti ada juga ya, panglima-panglima. Ambillah contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima yang tak terkalahkan. Ya, sampai-sampai di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid ini dicopot karena dikhawatirkan manusia akan mengkultuskan Khalid sebagai Tuhan. Atau kalau bahasa kita sebagai dewa begitu ya. Karena di dalam peperangan tidak ada satupun peperangan yang beliau itu kalah. Itulah Khalid bin Walid, seorang panglima yang sekujur tubuhnya itu ketika menjelang wafatnya itu tidaklah sejengkal ya, dari setiap tubuhku itu terdapat luka, entah itu luka tombak ataupun sayatan pedang. Akan tetapi kita tahu akhir hayatnya Khalid bin Walid itu meninggal ya, atau wafat ya, di atas kasurnya. Maka ketangkasan ini ya pasti bisa kita contoh, karena para sahabat pun juga manusia yang mestinya hal-hal itu juga manusiawi. Maka sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ada lagi kisah yang menarik ya. Saudara daripada Anas bin Malik, ada Al-Barra bin Malik. Ini Masya Allah saat superhero ya, di dalam dunia nyata. Bagaimana tidak? Ya. Ketika di dalam satu peperangan ya, Al-Barra bin Malik ini melontarkan diri dari manjanik untuk menembus benteng yang susah ditembus. Maka kita bisa bayangkan ini bukan seperti game, ya, bukan permainan, akan tetapi ini real sejarah yang berbasis dengan data. Dilemparkanlah Al-Barra ini di tengah-tengah musuh. Sampai-sampai ya, musuh mengira itu ini bukan manusia. Masya Allah. Ya. Ketika pertahanan di dalam benteng itu melemah, maka dibukalah pintu dan pasukan muslimin masuk ke dalamnya. Itu satu kisah. Oh ya, kita tadi lupa menyisipkan bahwasanya di dalam satu peperangan ya, Khalid bin Walid ya, berganti pedang sebanyak 9. Masya Allah. Ya, dan pedang itu bukan sebagaimana ya pedang-pedang plastik kan begitu. Ya, pedang besi tentunya berat ya, sampai berganti 8 atau 9 pedang ya, di dalam perang Mu'tah itu. Ya. Ini superhero versi kita. Maka kalau kita membaca sejarah, ya, sebetulnya itu mengembalikan identitas kita sebagai seorang muslim. Kita punya idola. Dan kita punya superhero yang betul-betul real, tidak sebagaimana hero-hero atau pahlawan yang digaungkan oleh orang-orang barat. Ada lagi Usamah bin Zaid, ya, anak muda yang diangkat jadi panglima perang. Ada lagi Zaid bin Harithah, anak muda juga ya, yang ditugaskan oleh Rasulullah ya,
sebagai sekretaris. Kemudian ada Komandan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dijuluki sebagai Aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya di umat ini. Maka gambaran tadi kita suguhkan bahwa beliau-beliau para sahabat salafus sholih itu mempunyai ketahanan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Maka itu kekuatan fisik itu tidak mungkin didapat hanya dengan rebahan di atas kasur atau hanya dengan gaya hidup yang biasa-biasa. Akan tetapi itu berkat usaha. Kalau di bahasa Qur'annya itu adalah i'dad, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. I'dadnya sahabat itu harian, mungkin naik turun gunung kan begitu. Kalau kita kan eventual Dan itu kadang niat kita cuma mencari view terbaik kan begitu atau FOMO dan lain sebagainya, tapi tidak oleh para sahabat. Nah, maka ini yang perlu kita contoh dan perlu kita ikutin bahwasanya beliau-beliau ini mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa berkat tempaan di setiap harinya. Di sinilah sahabat Irtiqa yang Allah muliakan, hal yang membuat mereka kuat tentunya satu, berangkat dari keimanan itu tidak diragukan. Berangkat dari keimanan yang mendorong mereka sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, perlu kita ketahui bahwa Nabi dan para sahabat mempunyai kualitas hidup yang sangat baik sekali. Ketika Nabi mengatakan atau ketika Nabi mencontohkan di dalam keseharian, apalagi momen kita di bulan Ramadan ini, bahwa Nabi berbuka, kemudian Nabi sahur, itu dengan apa? Tentunya bisa kita contoh. Meskipun dulu makanan pokok orang Arab dengan kita di Indonesia ini berbeda, tapi sekali lagi, itu bisa dicontoh. Nabi hanya makan sahur dengan beberapa butir kurma, ataupun ketika Nabi buka itu hanya dengan satu rutop, kurma basah, kemudian kurma kering, atau kalau tidak ada maka dengan segelas air. Sederhana, Akan tetapi kalau dikaji secara sains, itu sangat panjang dan memakan waktu, pun itu juga bukan lingkup saya. Nanti bisa dibahas di lain tema. Maka disinilah kita harus sadar bahwa ketika ada ungkapan, salah satu ungkapan bahwa begini, al-mi'dah baitudda, bahwasanya perut itu adalah sarangnya penyakit. Pun selaras dengan hadis Nabi bahwa tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi kecuali lambung. Maka Nabi memberikan isyarat atau Nabi memberikan petunjuk porsi di dalam kita mengkonsumsi sesuatu itu sepertiga. Nah, inilah yang harus kita praktekkan. Faktanya sesuatu yang kita makan seringkali justru melemahkan, bukan menguatkan. Padahal dulu makanan yang sedikit itu bisa menjadikan para salafus soleh,
menjadi pribadi yang kuat secara fisik, secara mental. Tapi coba sekarang dengan berlimpahnya makanan, ya, atau justru kita tidak sadar, kita memang dibuat lemah, ya, agar musuh-musuh kita dengan mudah, ya, mengalahkan kita tanpa harus mengangkat senjata. Ya. Artinya di industri makanan sendiri, ya, kita tahu atau kita kenal dengan makanan-makanan siap saji, makanan kemas, yang tentunya dulu di zaman salafus soleh, ya, tidak ada. Maka berkembangnya zaman, kemudian kekuasaan tidak lagi dipegang oleh kaum muslimin. Dari situlah, ya, kita harus waspada. Setiap yang kita makan, sebagaimana salah satu ungkapan tadi, bahwa perut itu memang sarangnya penyakit. Maka kita mengenal kualitas-kualitas para ulama dulu. Ya. Bahkan, ya, ada seorang ulama yang keseharian itu menulis sampai-sampai di dalam sehari itu lupa tentang makan. Coba kita bayangkan, ya. Yang kita digaung-gaungkan makan sehari 3 kali, gitu kan. Akan tetapi apa yang kita dapatkan? Fisik yang prima atau mental yang kuat? Ternyata dua-duanya tidak didapat. Maka ikhwas sekalian yang Allah muliakan, tentu kita sekali lagi harus paham, ya, bahwa kekuatan fisik, ya, itu berbanding lurus dengan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, yaitu makanan, minuman. Ya. Makanya oleh para ahli saat ini, ya, ahli medis, ahli kedokteran, kemudian ahli kesehatan holistik, ya, dengan pendekatan tibun nabawi, ya, dan lain-lain sebagainya, ya, ada banyak sekali, ya, podcast ataupun kajian-kajian keilmuan yang sudah tersebar di berbagai tempat, ya, mestinya itu menyadarkan kita. Atau banyak konten-konten yang bertebaran di beranda kita, ya, konten tentang kesehatan, ya, bahwa pola sehat itu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi-generasi setelahnya. Itu yang harus kita jaga, harus kita ikuti, ya, sehingga kita bisa mengembalikan izzah, ya, kemuliaan kaum muslimin, ya, tidak lagi bergantung dengan produk-produk buatan penjajah, gitu ya, atau kita tidak bergantung dengan sesuatu yang memang disuguhkan, ya, untuk kita. Ya, artinya begini, yang disuguhkan itu ya kita mudah untuk mengakses. Contoh, kalau bahasa para ahli itu adalah UPF, kan begitu, ya, kita sudah sangat mengenal itu. Maka sahabat sekalian, sebagai penutup, saya ingin kok dikat, aku lali Jan. Iya. Saya ingin kok dikat ya. Yes, gak apa-apa. Dan Bang Indi. Sini si Ahza kelas 9. Kalau tak pause Coba di pause. Iso di pause. Pause apa? Ya sarawang kok benan. Ben di-cut ae. Setengah jam ya iki. Apa iya? Heeh. Lah kan kok dipotong-potong sing rada Enak masa dulu. Nazar dulu. Nazar dulu. Saya tak lanjut, saya delete. Apa nanti? Saya garek penutupan. Lanjut. Maka sebagai penutup,
kita perlu kembali kepada Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah firmankan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan, ya, terhadap makanannya, karena makanan akan membentuk karakter. Karena dari makanan yang halalan, tidak hanya sekedar halalan, tapi kita juga mengupayakan makanan itu thayyiban, halalan thayyiban, sehingga kita bisa meneladani para salafus soleh, ya, dengan kekuatan mental dan juga kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Maka kurang lebihnya mohon maaf, ya, tentu banyak sekali kekurangan. Adapun kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan lebihnya, ya, itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Jan?